Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini kita mulai. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah sahabat, yaitu kitab 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga, buah karya dari Syekh Muhammad Ahmad Isa hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kita kali ini kita sudah sampai pada kita masih berada pada sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada pertemuan kita kali ini kita sudah berada pada bagian yang kelima kalau tidak salah. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada poin di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang pertama yang menetapkan kalender Hijriyah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian penulis hafizahullah taala mengatakan bahwa orang pertama yang membuat Baitul Mal, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang pertama yang membuat Baitul Mal. Ya, jadi ini di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Umar yang memprakarsai pembuatan Baitul Mal. Kemudian beliau adalah orang pertama yang menjamaahkan ya orang-orang untuk mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ya secara berjamaah, kemudian secara rutin dan sistematis. Ya, ini yang pertama kali ya mencetuskan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi yang pertama kali membuat ya yang menetapkan sholat berjamaah
ya salat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari ya meriwayatkan dari Ahmad dari Abdurrahman bin Abdin ya Al-Qari. Beliau berkata, "Kharajtu ma'a Umar ya bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu." Pada suatu ketika aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi yang menceritakan ini adalah Abdurrahman ya radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya pernah keluar bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini Umar pada saat itu sudah menjadi khalifah di awal-awal kekhalifahan beliau. Ya. Ini setelah penetapan setelah penetapan kalender Hijriyah, tahun Hijriyah. Ya, ini kejadian ini. Kemudian beliau mengatakan, saya keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lailatan fi ramadhana ilal masjid. Ya, pada suatu ketika di salah satu masjid, dan ini kejadiannya di bulan Ramadan. Ya, fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Ya, maka tatkala itu manusia kaum muslimin pada saat itu berpisah-pisah, berpencar-pencar, ya, berkelompok-kelompok. Yusallir rajulu li nafsihi. Ada orang yang sholat sendiri. Ini sholat malam ya. Sholat malam di bulan Ramadan. Jadi beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar bersama dengan Abdurrahman. Maka di masjid dia melihat manusia berkelompok-kelompok. Ada yang sholat sendiri, ya. Kemudian wa yusallir rajulu ya fayusalli bi sholati ar-rahtu. Kemudian ada yang sholat secara berkelompok. Ya, ar-rahtu itu adalah sekelompok orang, tapi dibawa daripada 10 orang. Ya, jadi ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berdua, ada yang bertiga, ada yang berkelompok. Faqala Umar, maka melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya berpendapat ya bahwa kalau misalnya orang-orang yang lagi sholat malam ini di bulan Ramadan ini, saya jadikan saya angkat satu imam, kemudian mereka sholat di belakang satu imam, mereka bermakmum di belakang satu imam. Kata Umar, lakana amsal, ini lebih bagus, ini lebih baik, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar pun bertekad, ya, lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menginstruksikan Ubay bin Ka'ab. Kita tahu ya bagaimana indahnya, bagaimana bagusnya bacaan Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat yang direkomendasikan bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Umar, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian dikumpulkanlah mereka kaum muslimin tersebut sholat di belakang satu imam. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian di malam yang selanjutnya, Abdurrahman radhiyallahu taala anhu menceritakan, kemudian aku di malam berikutnya keluar lagi bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Dan manusia pun kaum muslimin pada saat itu sudah sholat di belakang satu imam, ya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Qala Umar, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, di sinilah nanti permasalahan di belakang hari yang timbul, ya, akibat daripada salah memahami ucapan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Ya, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dalalah. Semua kullu dalam bahasa Arab itu kan setiap. Ya, bagi orang yang mempelajari bahasa Arab itu pasti akan pasti akan mengetahui bahwa makna daripada kullu setiap itu bukan sebagian. Ya. Kalau orang nggak paham bahasa Arab, dia akan menerjemahkan kullu itu dengan sebagian. Tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, maka dia akan mengetahui bahwa kata kullu itu bermakna setiap. Tidak bisa diartikan sebagian atau separuh. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah itu adalah muhdatsat, perkara baru yang diada-adakan dalam agama kita ini adalah bid'ah. Itu disebut sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan kata Rasulullah SAW, setiap kesesatan itu bukan separuh kesesatan, enggak. Kata Rasulullah, wa kullu, dan setiap
Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu, dan setiap dalalah, kesesatan itu tempatnya finnar, di neraka. Jadi bukan separuh kesesatan itu tempatnya di neraka, enggak. Semua kesesatan itu pasti tempatnya di neraka, ya. Nah, di sini nanti permasalahannya akan kita lihat, akan kita bahas, ya. Apa makna sesungguhnya daripada ni'mal bid'atu hadhihi? Apa makna daripada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini adalah sebaik-baik bid'ah? Ini nanti akan kita bahas, karena banyak yang berdalil dari perkataan Umar ini radhiyallahu taala anhu, banyak yang mengambil dalil bahwa ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu katanya dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ya, ada bid'ah yang baik, ya, kemudian ada namanya bid'ah dhalalah. Ada yang disebut sebagai bid'ah dhalalah, ya. Taib, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selanjutnya, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Akan tetapi kata beliau, yang tidur terlebih dahulu sebelum sholat itu lebih baik daripada orang yang sholat di awal malam. Ya, maksudnya kalau sholat sendiri, ya, itu yang afdalnya itu tidur terlebih dahulu, nanti dia bangun lalu kemudian dia sholat, daripada dia sholat di awal malam. Ini makna daripada perkataan beliau. Kata perawi di sini, yuridu akhira al-lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Maksud daripada perkataan beliau adalah bahwa beliau menginginkan, ya, maksud perkataannya adalah bahwa di akhir malam itu lebih bagus bagi orang-orang yang sholat sendiri, ya, daripada orang yang sholat di awal malam. Ya, taib. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat bahwa yang pertama kali, ya, mengatur, ya, sholat taraweh secara berjamaah di bulan Ramadan ditetapkan dan dilakukan secara terus menerus berkesinambungan dan ditetapkan waktunya, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Di zamannya Abu Bakar itu belum ada, ya. Di zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu belum. Jadi pada saat bulan Ramadan, dia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah itu selama 2 tahun, ya. Jadi di zaman kekhalifahan beliau selama 2 tahun tersebut, ya, orang-orang kalau melakukan sholat malam pada bulan Ramadan itu belum ada yang sholat taraweh, ya. Jadi belum ada yang sholat taraweh. Akan tetapi mereka sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah, ada yang sholat 1 orang, ada yang sholat 2 orang, ada yang 3 orang, begitulah seterusnya. Nah, di zamannya Umar, ya, setelah penetapan kalender Hijriah, maka beliau melihat bahwa alangkah baiknya kalau orang-orang yang terpencar-pencar ini, toh mereka sholat di masjid, alangkah baiknya kalau saya tunjuk, saya instruksikan 1 orang menjadi imam, lalu kemudian orang-orang mengikuti di belakangnya. Jadi 1 imam, jadi nggak terpencar-pencar lagi. Akhirnya hal tersebut dilaksanakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka yang terjadi pada saat itu, dimulailah sholat taraweh, ya, secara berjamaah di bulan Ramadan. Taib. Kemudian kita lihat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah, ya. Apa makna daripada perkataan Umar ni'mal bid'atu hadhihi? Nah, yang dimaksudkan di sini, ya, bid'ah di sini adalah bid'ah secara lughawi, ya. Bid'ah secara etimologi, bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syar'i, ya. Karena kalau bid'ah secara istilah syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah gariskan aturannya, kaidahnya, bahwa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu adalah merupakan, ya, kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini bid'ah secara syariat, ya. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, dan banyak dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara, ya, istilah syariat. Nanti kita lihat. Nah, di antara yang menjelaskan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa hadhihi tasmiyatun lughawiyatun. Beliau mengatakan bahwa ini adalah penamaan, ya, istilah, penamaan secara bahasa. Jadi kata bid'ah di sini maksudnya adalah secara bahasa, ya. La tasmiyatan syar'iyatan, bukan istilah secara syariat, ya, secara istilah. Walidzalika annal bid'ata fil lugha, kata beliau, oleh karena itulah annal bid'ata fil lugha,
yang disebut sebagai bid'ah dalam bahasa itu adalah ta'ummu kullama fu'ila ibtida'um min ghairi mithalin sabiq. Jadi semua yang dikerjakan secara bahasa loh ya, bahwa kata bid'ah ya secara bahasa itu adalah mencakup setiap yang dikerjakan yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, contoh misalnya bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa, handphone kalau secara bahasa loh ya, bukan secara syariat. Handphone secara bahasa bid'ah adalah bid'ah betul. Karena kenapa? Handphone ini baru ada pada zaman sekarang ini. Ya, baru ada pada zaman sekarang ini. Dulu nggak ada. Ya, berarti secara bahasa handphone bisa disebut sebagai bid'ah. Akan tetapi secara istilah handphone ini, secara istilah syariat, handphone ini tidak bisa dikatakan sebagai apa? Tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Ya, karena kenapa? Bid'ah itu adalah bid'ah adalah dalam agama syariat kita ya, kata bid'ah dalam syariat kita ini ya yang menyangkut masalah agama, bukan menyangkut masalah perkara dunia. Ya, akan tetapi secara bahasa betul semua yang baru ya yang tidak pernah ada sebelumnya itu juga disebut sebagai bid'ah. Bahkan secara bahasa, mohon maaf, secara bahasa muka saya bisa katakan sebagai bid'ah. Karena kenapa? Muka saya tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah diciptakan yang sebelumnya seperti ini. Maka secara bahasa ini bisa disebut sebagai bid'ah. Ya. Nah, beda dengan istilah secara syariat. Kalau secara syariat bahwa Rasulullah sudah gariskan, sudah tetapkan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya, jadi ini diantara penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, taib. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa katakan bahwa sholat taraweh secara berjamaah itu adalah bid'ah secara syariat? Karena ternyata ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mungkin kita katakan ini adalah perbuatan bid'ah, sementara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya? Ya. Antum bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fil masjidi. Ya, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di Masjid Nabawi maksudnya, fa shalla bi salatihi nasun. Ya, fil masjidi fa shalla bi salatihi nasin. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam sholat di Masjid Nabawi. Ini kejadiannya di bulan Ramadan. Ya, beliau sholat malam. Kemudian fasalla bi salatihi nasun. Kemudian orang-orang yang melihat ini tanpa dikomando, mereka pun ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Mereka ikut bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Ya, ini malam pertama. Tsumma shalla minal qabilah. Kemudian selanjutnya Rasulullah sholat lagi. Kemudian datang lagi orang-orang semakin banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakathuran nas. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka orang-orang pun banyak yang sholat. Ya, jadi malam pertama nggak terlalu banyak, ada yang ikut. Malam kedua mungkin karena besoknya ada yang cerita, semalam Rasulullah sholat loh, sholat malam kita semua berjamaah. Pada datang fakathuran nas. Maka manusia pun, kaum muslimin pun makin banyak yang ikut. Ya. Tsumma jatama'u minal lailati tsalitsa aw rabi'ah. Kata Aisyah, kemudian berkumpullah manusia pada malam ketiga atau pada malam keempat dari kejadian tersebut. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak keluar-keluar lagi. Ya. Jadi setelah manusia berkumpul membeludak di masjid, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar-keluar lagi. Falamma asbaha, maka tatkala pada subuh harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum." Saya telah melihat, saya tahu, saya melihat, saya menyaksikan apa yang kalian lakukan semalam. Kalian berkumpul di masjid ini. Ya. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walam yamna'ni minal khuruj. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar mengimami kalian sholat illa anni khasyitu an tufrada alaikum, kecuali karena saya khawatir, saya takut jangan sampai sholat ini diwajibkan atas kalian. Jadi ini sebabnya.
Ya, ini penghalangnya. Kenapa Rasulullah SAW di malam ketiga atau di malam keempat tidak keluar lagi sholat berjamaah, tarawih berjamaah bersama kaum muslimin? Karena penghalangnya adalah Rasulullah takut jangan sampai hal tersebut diwajibkan. Kan repot. Ya, gimana kira-kira kalau sholat tarawih diwajibkan? Ya, sholat berjamaah di bulan Ramadan, padahal itu kan sholat sunnah kan? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan, kira-kira gimana? Berat gak kita? Ya berat. Kita kalau nggak datang sholat tarawih berjamaah ya dosa kita kan gitu. Kalau wajib konsekuensinya. Nah, Rasulullah yang menghalangi Rasulullah untuk tidak keluar lagi pada malam ketiga atau pada malam keempat itu adalah karena Rasulullah khawatir jangan sampai nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, perhatikan di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah sholat taraweh, sholat malam secara berjamaah bersama dengan para sahabat. Lalu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan? Rasulullah menghentikan karena pada saat itu wahyu masih terus turun dari langit. Ya, jadi yang menghalangi Rasulullah untuk tidak terus melakukan itu adalah karena Rasulullah khawatir jangan-jangan kalau Rasulullah teruskan itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mewajibkan. Ya. Nah, ini maknanya apa? Bahwa ini bukan perkara bid'ah. Ya, kenapa bukan perkara bid'ah secara syar'i? Karena ternyata pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang disebut sebagai perkara bid'ah itu adalah muhdats, itu adalah semua perkara dalam agama kita laisa alaihi amruna, kata Rasulullah, yang bukan merupakan bagian dari agama kita ini fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Ini konsepnya. Nah, ternyata sholat berjamaah di malam-malam di bulan Ramadan ini ternyata pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dihentikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kenapa? Takut khawatir diwajibkan atas umatnya. Nah, kemudian ketika di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang melakukan ini, berarti Umar mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ketika Umar melakukan sholat, memerintahkan, menginstruksikan kepada orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih ini, pada saat itu wahyu sudah tidak turun lagi dari langit. Artinya itu sudah menjadi sunnah. Yang mau ikut silahkan, yang nggak mau ikut juga silahkan, gitu kan, seperti itu. Nah, ditetapkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini poin pertama. Poin kedua, ya, kalaupun toh misalnya orang-orang mengatakan, ya, misalnya terlepas dari yang pertama tadi, poin yang pertama, ya, terlepas kalau ada orang mengatakan bahwa Umar mengadakan perkara baru misalnya, taib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku yang pertama, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin setelahku. Siapa khulafa ar-rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengambil, berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah yang pertama, yang kedua berpegang teguh kepada sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Di antaranya adalah sunnahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, contoh misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman bin Affan radhiyallahu taala pada zaman beliau, ya, beliau di hari Jumat sebelum azan masuk waktu Jumat, beliau berkeliling ke pasar-pasar azan untuk mengingatkan manusia bahwa hari ini hari Jumat loh. Ya. Karena kenapa? Alasannya pada saat itu beliau adalah alasannya karena manusia sudah semakin banyak. Ya, sudah semakin banyak manusia, dan pada saat itu belum kita kenal speaker pembesar suara pada waktu itu. Ya, jadi beliau berinisiatif, beliau berkeliling ke pasar-pasar, mungkin kalau kayak sekarang mungkin jam 10, jam 11 gitu ya. Jadi bukan di masjid, bukan, tapi beliau keluar berkeliling, ya, azan gitu kan, memberitahukan kepada manusia bahwa hari ini hari Jumat, ya, agar supaya mereka bersiap-siap. Nah, itu azan pertama, ya, azan pertama seperti yang diperhatikan misalnya kayak saya pernah ke Emirat, ya, saya pernah ke Emirat, ke Dubai, itu kalau Jumat jam 12, jam 11 itu azan di masjid. Ya, jam 11 itu azan pertama, ya, azan kedua ya setelah masuk waktu. Ya kan, seperti itu. Nah, apakah kita katakan ini sebagai bidah? Enggak, bukan ini bidah. Dan ini bisa kita ambil contohnya karena ini adalah sunnah sahabat. Dan ternyata sunnah ini tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Ya, jadi tidak ada sahabat yang mengingkari.
ya tidak diingkari oleh Ali bin Abi Thalib, ya tidak diingkari oleh sahabat-sahabat lainnya pada saat itu, ya. Nah, ini adalah merupakan ijma, ya, dan bisa kita jadikan sebagai dalil, ya. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, pertanyaannya sekarang, kita siapa, ya, mau menetapkan syariat? Apakah ada rekomendasi dari Rasulullah SAW kepada kita? Itu nggak ada rekomendasinya, ya. Nah, maka disinilah kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, bahwa yang namanya sholat tarawih itu bukan perkara bid'ah, ya, bukan perkara bid'ah. Karena kadang-kadang sampai sekarang pun masih ada yang memperselisihkan, ya, sholat tarawih itu bid'ah katanya, sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Karena kenapa? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, kalau ada yang mengatakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, buka, ya, Sahih Bukhari, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat tarawih, sholat malam berjamaah, ya, 1, 2 atau 3 malam, ya, bersama dengan para sahabat lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menghentikannya. Alasannya apa? Ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Karena Rasulullah khawatir diwajibkan sholat berjamaah tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW menghentikan. Maka di zamannya Abu Bakar tidak ada, ya. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu barulah kembali beliau menghidupkan sunnah ini, sunnah Rasulullah SAW ini. Kenapa beliau menyebutnya sebagai bid'ah? Karena ya memang perkara baru, tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, ya. Ada sholat malam, ada, tapi orang sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat berdua, ya, di bulan Ramadan. Akan tetapi dilakukan secara berjamaah, di bawah komando satu imam, ya, bermakmun ke satu imam, lalu kemudian dilakukan secara terus-menerus, ditetapkan pada saat itu tidak pernah ada. Maka disebutlah sebagai bid'ah. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini bahwa perkataan beliau di sini ni'mal bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syar'i. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini diantara amal jariyah, ya, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliaulah yang pertama kali menetapkan sholat taraweh secara berjamaah, sholat malam secara berjamaah di bawah satu imam, imam. Jadi bermakmum kepada satu imam. Sampai pada saat ini kita melaksanakan sunnah ini. Ya, jadi kita bisa bayangkan, ya, betapa besar banyaknya pahala yang didapatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita saja di musalla ini berapa banyak orang yang tarawih. Semua pahala kita itu akan mengalir kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Belum di tempat-tempat lain, belum di belahan dunia yang lain yang melaksanakan sholat tarawih. Semua itu akan mengalir pahalanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Kemudian selanjutnya, beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang pertama yang selalu menginspeksi kondisi kaum muslimin pada malam hari. Ini terkenal, ya, masyhur di antara kita, ya, di dalam sejarah ditulis, ya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sangat, ya, setiap malam beliau berkeliling mengontrol, ya, menginspeksi kondisi kaum muslimin. Jadi beliau itu tidak tidur kalau malam, ya. Di samping beliau di awal-awal malam sampai di akhir malam beliau berkeliling melihat kondisi situasi rakyatnya. Setelah itu beliau sholat malam, ya. Jadi orang pertama yang menginspeksi, ya, rakyatnya di malam hari adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan banyak kejadian-kejadian, mungkin sebagiannya sudah kita pelajari. Banyak kejadian-kejadian yang menceritakan di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling pada malam hari. Kemudian beliau adalah orang pertama yang membuat dewan-dewan, ya. Jadi bukan sekarang saja, ya, akan tetapi dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu beliau sudah memulai membuat dewan-dewan, ya. Kemudian beliau orang yang pertama yang membuat kantor-kantor, ya. Kantor, ya, jadi kayak kantor yang kita pakai sekarang, kantor ini, kantor itu dan segala macamnya. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau sudah melakukan itu. Jadi pemikiran beliau itu masya Allah, beliau itu cerdas. Pemikiran beliau itu maju, ya, selangkah lebih ke depan daripada yang lainnya dalam perkara masalah ini. Beliau tahu persis. Baik, kita bandingkan. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pembangunan secara fisik, pembangunan secara duniawi itu belum banyak terjadi di zamannya Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Ada yang tahu nggak sebabnya kenapa? Ada yang tahu nggak sebabnya kenapa? Sebabnya yang pertama,
Yang pertama adalah karena pada saat Umar dilantik menjadi khalifah, beliau sibuk mengurusi apa? Orang-orang yang murtad. Dan ini perkara besar, seluruh jazirah Arab kecuali 3 wilayah, Makkah, Madinah dan Taif. Ya. Jadi beliau sibuk mengurusi orang-orang yang murtad, yang pertama. Yang kedua, beliau sibuk mengurusi tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi, dan itu jumlahnya bukan 1-2, banyak. Ya, ini semua harus diperangi. Kemudian yang ketiga, beliau sibuk mengurusi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, enggan membayar zakat. Jadi mereka tetap mengaku sebagai kaum muslimin, akan tetapi mereka mengingkari, mereka enggan untuk membayar zakat. Ini yang dihadapi oleh Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, intern, ya, persoalan dalam negeri. Dan itu paling mendesak pada saat itu karena banyak orang murtad, banyak yang tokoh yang mengaku nabi, ya, nabi palsu. Kemudian banyak orang-orang kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Ini yang diurusi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak terfikirkan pembangunan secara fisik. Ya, yang pertama. Yang kedua, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu cuma 2 tahun. Ya, bahkan tidak sampai 2 tahun. Ya, waktu yang sangat singkat sekali. Dan setahun penuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengurusi orang-orang yang murtad, mengurusi nabi palsu, memerangi nabi palsu, kemudian mengurusi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu setahun penuh. Berarti sisa waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Dan itu tidak sempat lagi, ya, beliau radhiyallahu taala anhu untuk membangun secara fisik, ya. Nah, barulah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena kondisi pada saat itu sudah stabil, ya, kondisi kaum muslimin pada saat itu sudah stabil, nabi-nabi palsu sudah diperangi, ya kan? Kemudian orang-orang murtad semua sudah diperangi, orang-orang yang tidak membayar zakat, yang tidak mau bertaubat akan diperangi, ya, yang mau bertaubat kembali kepada Islam, kan seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu konsentrasi mengembangkan meluaskan wilayah pemerintahan Islam pada saat itu, invasi, ya, pada saat itu, dan itu terjadi, ya. Kemudian di zamannya beliau lah maka terjadilah pembangunan. Di antaranya itu tadi yang kita ceritakan, ya. Membuat dewan-dewan, membuat kantor-kantor, ya. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang pertama yang membangun beberapa kota besar seperti Kufah, ya, Basrah, ya, kemudian Jazirah, kemudian Syam, Mesir dan Mosul. Ini 5 kota besar yang dibangun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kufah, Basrah itu semua adanya di negeri Irak, ya. Dan ini 5 kota besar yang dibuat di zamannya atas instruksi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar yang memerintahkan membuat Kufah, membuat Basrah, membuat Jazirah, kemudian Syam, kemudian Mesir dan Mosul. Itu semua yang membuatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Taib, kemudian orang pertama yang sukses membebaskan wilayah baru. Beliau adalah orang pertama yang membuka wilayah baru Islam, memperluas wilayah Islam. Kita tahu bahwa Romawi dan Persia, 2 kekuatan superpower, 2 kekuatan adidaya, imperium besar pada saat itu, yang menguasai timur dan barat, yang menguasai percaturan dunia pada saat itu, percaturan politik mereka yang kuasai. Dan Persia dan Romawi ini saling berebut kekuasaan, ya. Mereka menguasai dunia itu kurang lebih 8 abad atau 800 tahun lamanya. Dan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita akan pelajari satu persatu nanti, ya, ditaklukkan semua oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, pada tahun ke-22 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berhasil membuat orang-orang Persia bertekuk lutut, ya, di hadapan kaum muslimin. Ya, jadi mereka diberantas, dicabut sampai ke akar-akarnya di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Taib. Kemudian, ya, beliau orang pertama yang membuat gudang penyimpanan tepung, terigu, kurma, kismis dan makanan-makanan lain yang sangat diperlukan untuk menolong para musafir yang kehabisan bekal. Ya, beliau yang membuat gudangnya, gudang makanan. Ya, gudang makanan isinya itu tepung, terigu, kurma, kismis dan makanan-makanan pokok lainnya. Dan itu dipersiapkan buat para musafir yang kehabisan makanan. Kehabisan makanan mereka bisa datang mengambil ke tempat tersebut, ya. Umar radhiyallahu taala anhu juga yang membuat gudang makanan di jalan antara Makkah dan Madinah untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal di jalan itu. Jadi antara Makkah dan Madinah, ya, dari Madinah ke Makkah
itu kan jaraknya sekitar 450 sampai 500 kilometer. Ya, jadi antara Madinah dan Makkah beliau membuat satu tempat, satu gudang. Gudang tersebut diisi dengan makanan. Ya, jadi gunanya untuk apa? Jadi kalau misalnya ada musafir yang kehabisan bekal, mereka mampir di tempat tersebut lalu mereka mengambil makanan dari tempat tersebut. Ya, jangan kita bayangkan sekarang. Kalau sekarang mah tidak perlu transit juga tidak perlu transit ya, karena sekarang mah masya Allah pakai bus, bahkan sudah ada kereta cepat sekarang. Bahkan naik pesawat juga bisa dari Jeddah ke Madinah itu bisa. Ya, jangan bayangkan sekarang kalau kayak dulu kan cuma ada kendaraan, pilihan kendaraan pada saat itu cuma apa? Onta, ya, kemudian kuda, kemudian keledai, cuma itu kendaraan pada saat itu, tidak ada yang lainnya, atau jalan kaki. Ya, jadi mereka bisa menempuh perjalanan dari Madinah ke Makkah selama berhari-hari. Ya, dan tentu ini membutuhkan perbekalan yang banyak. Nah, kalau mereka kehabisan perbekalan ini masalah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat satu tempat, satu gudang ya antara Madinah dan Makkah. Ya, jadi para musafir yang lewat ya di tempat tersebut, baik dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, baik dalam rangka niaga, perdagangan dan lain sebagainya, mereka bisa mengambil manfaat dari gudang makanan tersebut. Ya, taib. Kemudian Umar lah yang mengeluarkan kaum Yahudi dari Hijaz ke Syam. Ya, jadi beliau orang pertama yang mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari kedua kota suci ini, dari Makkah dan Madinah. Itu yang pertama kali mengeluarkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar yang pertama kali mengeluarkan orang Yahudi dari Hijaz ke Syam. Hijaz itu daerah Makkah, Jeddah dan sekitarnya, itu disebut sebagai Hijaz. Ya, taib. Kemudian daerah Najd itu daerah kalau Saudi ya, daerah Najd itu daerah timur kayak Riyadh dan sekitarnya, itu daerah Najd. Ya, kalau daerah Hijaz itu daerah Makkah, Jeddah dan sekitarnya, itu daerah Hijaz. Ya, taib. Dan yang mengeluarkan kaum Nasrani ya, dan yang mengeluarkan kaum Nasrani penduduk Najran ke Kufah, dan beliau yang mengeluarkan ya orang-orang Nasrani dari Najran menuju ke Kufah, ke negeri Irak. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu pula yang memindahkan makam Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya menempel di Ka'bah ke tempat seperti yang kita saksikan saat ini, dan tujuannya tidak lain untuk meluaskan jalan orang-orang yang bertawaf. Ya. Jadi makom itu bukan makam ya. Kalau bahasa Indonesia makam, kalau bahasa Arab itu makom. Makom itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya ya ismul makan, tempat ya, ismul makam. Asal katanya dari kata aqama yakumu. Qama yakumu itu berdiri. Qama berdiri, telah berdiri. Yakumu sedang berdiri. Makom tempat berdiri. Ya, jadi isim makan kalau dalam bahasa Arab namanya dalam ilmu sorof. Ya, jadi makom Nabi Ibrahim itu dulunya menempel di Ka'bah. Makanya disebut sebagai makom, tempat berdiri. Kenapa disebut sebagai makom? Karena disitulah Nabi Ibrahim berdiri meletakkan batu bata untuk membangun Ka'bah. Maka disebutlah sebagai makom. Tidak mungkin dong di tempatnya sekarang. Ya, gimana caranya berdiri di situ sementara yang mau dibangun di beberapa meter dari makom tersebut. Nah, dulunya nempel di Ka'bah. Makam tersebut dulunya nempel di Ka'bah. Akhirnya dipindahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya. Seperti yang antum biasa saksikan yang pernah ke sana, ya, itu akan melihat beberapa meter dari Ka'bah. Ya, dulunya nempel di Ka'bah. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memundurkan sedikit makam Nabi Ibrahim alaihissalam? Gunanya adalah apa? Agar supaya meluaskan orang-orang yang bertawaf. Ya, jadi sudah ada terus berkembang pada saat itu. Ya, maka bagaimana lagi dengan sekarang ya? Kita lihat sekarang. Nah, makam Nabi Ibrahim ini, ya, kita setelah selesai tawaf, ya. Sebelum kita ritual umroh ya, selesai tawaf, sebelum kita sa'i, maka kita disunnahkan untuk sholat di belakang di belakang makam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sholat 2 rakaat ya. Setelah membaca rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua ya, setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Ini disunnahkan sholat di belakang makam Nabi Ibrahim setelah kita tawaf, sebelum kita sa'i. Akan tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, maka boleh bagi kita sholat di mana saja. Yang penting masih masuk di dalam Masjidil Haram. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, taib. Kemudian ya, lama waktu masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah 10 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ya, jadi lama. Jadi 10 tahun
ya 6 bulan 4 hari. Jadi Masya Allah 10 tahun lebih. Di masa 10 tahun inilah banyak yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Termasuk diantaranya menaklukkan Persia dan Romawi yang sudah berkuasa selama 800 tahun. Bukan satu negeri, bukan satu kekuasaan, 2 imperium besar. Persia dan Romawi ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah berkuasa selama 800 tahun. Hanya dalam waktu 10 tahun. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Makanya kalau ditanya siapa tentara yang paling tangguh yang pernah ada di dunia ini, yang ada di umat ini, maka tentara yang paling tangguh yang ada di umat ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Ya, bayangkan mereka menghadapi Persia dan Romawi. Siapa yang nggak kenal dengan tentaranya Persia? Orangnya tinggi-tinggi, orangnya gede-gede, kuat-kuat. Mereka persenjataannya lengkap, dibantu dengan dengan dukun-dukun mereka, dengan sihir-sihir mereka, ya. Dilengkapi dengan apa? Tentara bergajah. Kita tahu tentara gajah itu tentara yang sangat ditakuti di negeri Arab, ya. Sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in dengan senjata apa adanya, dengan kendaraan apa adanya, dengan logistik apa adanya, mereka mampu menaklukkan 2 kekuatan superpower ini. Jadi Masya Allah, ya. Jadi para sahabat adalah tentara yang paling kuat, orang yang paling kuat yang pernah ada di umat ini. Makanya kita lihat ketika terjadi peperangan, ya, ketika terjadi peperangan, sahabat berperang melawan orang-orang kafir misalnya, kita lihat ketika mereka mati syahid, ya, ada di antara mereka yang ketika diperiksa jenazahnya sampai 90 luka. Ada luka tusuk, ada luka sabetan pedang, ada luka tombak, ada luka panah dan lain sebagainya. Dan rata-rata ketika ditemukan luka-luka mereka itu semuanya ada di depan, bukan di belakang. Itu artinya apa? Ketika mereka dipanah mereka terus maju, disabet dengan pedang mereka terus maju, ditombak mereka terus maju. Nggak ada luka di belakang. Ya, kalau ketemu di belakang itu berarti kabur. Nggak ada. Semua luka-lukanya di depan. Sahabat adalah orang yang paling kuat. Radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya, jadi Masya Allah. Ya. Taib. Kemudian ya, jadi beliau berkuasa itu menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Taib. Kemudian kita lihat istri dan anak beliau. Radhiyallahu taala anhu. Istri dan anak beliau, istri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menikah dengan Zainab binti Mad'un. Ya, jadi istri pertama beliau menikah di masa ya yang istri beliau di zaman jahiliyah, namanya Zainab binti Mad'un, ya. Dan Zainab binti Mad'un ini nanti juga akan masuk Islam setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Nah, dari pernikahannya dengan Zainab binti Mad'un inilah ya lahirlah Abdullah bin Umar, sahabat terkenal, ulamanya sahabat, ya, Ibnu Umar. Biasa kita kenal dengan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi lahir dari pernikahannya dengan siapa? Zainab binti Mad'un. Ya. Kemudian juga lahir Hafsah, ya, radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibu kita semua. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga lahir dari rahim siapa? Zainab binti Mad'un. Ya. Kemudian juga Abdurrahman senior, ya, Abdurrahman al-Akbar. Ya, jadi ada Abdurrahman senior, ada Abdurrahman junior. Sahabat begitu. Kalau memberikan nama anaknya, Masya Allah. Jadi nggak kayak kita, ya. Kayak kita kalau nama kita itu kadang-kadang 10 nama 1 orang yang punya, ya. 10 nama 1 orang yang punya. Akan tetapi manggilnya cuma 3 kata, ya. Namanya misalnya Ivan Syahrul Gunawan, ya. Dipanggilnya Van, ya. Ya, dipanggilnya Van, panjang-panjang seperti itu. Kalau orang Arab enggak, ya, cuma 1 kalimat saja, ya. Jadi misalnya Muhammad udah selesai, ya. Kalau kita kan Muhammad ini dan segala macamnya. Tahu-tahu dipanggilnya siapa? Panggilnya Mamat, ya. Mat dipanggilnya. Ya, orang Arab enggak seperti itu, ya. Nah, mereka memberikan nama ke anaknya kadang-kadang 1 nama untuk 3 anak. Contohnya misalnya Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman senior, Abdurrahman al-Ausat, ya, pertengahan, ya. Kemudian Abdurrahman al-Asgar, Abdurrahman junior. Ini 1 nama, 3 orang. Tinggal ditambah ada yang namanya al-Akbar senior, al-Ausat yang tengah-tengah, kemudian ada al-Asgar junior. Ya, seperti itu. Banyakkan sahabat memberikan nama kepada anak-anak mereka. Nah, Abdurrahman senior, Abdurrahman al-Akbar itu lahir dari Zainab binti Mad'un, ya. Kemudian beliau menikahi Mulaika al-Khuzaiyah. Ya, dan wanita inilah yang melahirkan Ubaidullah.
Ya. Taib. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikahi Ummu Hakim bin Al-Harith Al-Makhzumiyah. Ya. Wanita inilah yang melahirkan Fatimah. Ya, kemudian Umar juga menikahi Jamilah binti Thabit. Ya, wanita inilah yang melahirkan Asim. Asim ya, terkenal juga sahabat Asim. Ya. Nah, Asim ini tidak saudara kandung dengan Ibnu Umar atau Hafsah radhiyallahu taala anhu majma'in. Akan tetapi ya Asim ini lahir dari wanita yang bernama Jamilah binti Thabit. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menikahi Ummu Kulthum. Ya. Ummu Kulthum binti Fatimah Az-Zahra. Ya. Siapa Ummu Kulthum ini? Anaknya siapa? Ummu Kulthum binti Fatimah Az-Zahra. Siapa? Ada yang tahu nggak? Az-Zahra, ada di belakangnya Az-Zahra. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, ya. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu menikahi salah seorang putrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Siapa namanya? Ummu Kulthum. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Nah, ini juga jawaban bagi orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sangat benci kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar dan sahabat Utsman. Ya, akan tetapi Ali bin Abi Thalib katanya benci, dalam hati benci. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib itu taqiyah. Ya, taqiyah itu berpura-pura aja bersahabat, berpura-pura aja suka, akan tetapi hatinya itu benci terhadap Abu Bakar, terhadap Umar dan terhadap Utsman. Ini kata orang-orang Syiah. Ya, ini kata orang-orang Syiah. Nah, ini jawaban bagi orang-orang Syiah bahwa Umar bin Khattab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menikahkan salah seorang putrinya yang bernama Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saya tanya sama antum, ya, ada nggak seorang bapak yang rela, yang tega, yang mau menikahkan putrinya dengan musuhnya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, mustahil. Kecuali kalau bapaknya itu sudah saraf, gitu. Ya, ini nggak mungkin. Nah, ini jawaban. Kalau memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyembunyikan kebencian kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar, kepada sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu majma'in, maka tidak mungkin beliau menikahkan putrinya dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini jawabannya, salah satu di antaranya. Ya, taib. Kemudian maharnya pada saat itu 40.000 dirham. Ya, jadi jangan meremehkan sahabat, jangan sahabat semua maharnya murah, enggak begitu ya. Perhatikan, Umar bin Khattab memberikan mahar kepada Ummu Kulsum, ya, putrinya Ali bin Abi Thalib itu 40.000 dirham, ya. 1 dirham itu kalau dikonversikan sekarang mungkin sekitar 75.000 rupiah. Coba dikalilah, kali 40.000, itu banyak. Ya, itu maharnya siapa? Ummu Kulsum terhadap Umar terhadap Ummu Kulsum radhiyallahu taala anhu majma'in, ya. Taib. Kemudian wanita inilah yang melahirkan anaknya Zaid senior, ya. Jadi Zaid senior, Zaid al-Akbar, kemudian Ruqayyah, ya. Di samping itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga menikahi seorang wanita Yaman yang bernama Luhayyah. Wanita inilah yang kemudian melahirkan Abdurrahman Junior, ya. Dan selain mereka, sang khalifah juga menikahi Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi banyak ya istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi begini, sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in, sahabat asalnya mereka itu berpoligami. Ya, itu sahabat. Kalau kita asalnya tidak berpoligami. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Ya, ibu-ibu jangan tersinggung ya, ini sejarah ini ya. Jadi kalau para sahabat itu asalnya berpoligami. Jadi kalau kita baca sejarah akan sangat sedikit kita temui sahabat yang tidak berpoligami. Ya, akan sangat sedikit sahabat yang tidak berpoligami. Jadi asalnya sahabat itu berpoligami, istrinya lebih dari satu. Ya, istrinya lebih dari satu. Berbeda dengan kita. Kita asalnya tidak berpoligami. Sangat sedikit di antara kita yang berpoligami. Sebenarnya poligami ini adalah merupakan syariat yang sangat mulia, syariat yang sangat agung, ya, poligami ini. Dan kita tidak boleh membenci, ya, apalagi kaum wanita, ya, ini tidak boleh membenci syariat ini. Kenapa kita tidak boleh? Bukan cuma syariat ini dan semua syariat Islam. Kita tidak boleh membenci syariat Islam.
ya, salah satu, sebagian atau seluruh tidak boleh kita benci syariat Islam, ya. Kenapa? Kalau kita membenci salah satu syariat Islam, maka yang terjadi kita telah membatalkan keislaman kita. Dan membenci syariat Islam adalah merupakan salah satu pembatal keislaman, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Itu disebutkan bahwa salah satu pembatal keislaman adalah apa? Membenci syariat Islam. Itu tidak boleh kita benci. Ya, kalau misalnya ada seorang wanita yang tidak mau dipoligami, ya boleh saja. Bahkan misalnya sebelum menikah dia menetapkan satu syarat. Saya mau menikah dengan Anda, tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Bukan benci tapi tidak mau dipoligami seperti itu. Ya, itu boleh. Seorang wanita memberikan syarat seperti itu. Dan Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat mereka. Jadi kalau di awal sudah ada syarat, maka itu tidak boleh. Ya, kalau misalnya si lelaki nerima, ya lanjut. Kalau tidak terima, ya udah saya mau cari yang lain yang bisa dipoligami, kan seperti itu. Ya, jadi ini syarat dari awal bisa ditetapkan seperti itu. Tapi ingat ya, bukan dalam rangka membenci. Ya, taib. Akan tetapi yang harus diingat, di samping syariat poligami juga harus diingat adab-adab berpoligami. Jadi jangan hanya semangat mencontoh poligaminya saja, ya. Akan tetapi tidak mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berpoligami, dan ini penting, ya. Karena kenapa? Kalau ada seorang laki-laki yang berpoligami, ya, lalu kemudian dia tidak adil dalam poligaminya tersebut, maka yang terjadi, yang pertama, dia akan datang di hari kemudian dalam keadaan jalannya itu miring-miring, ya. Jadi orang tahu, wah Pak ini, waduh dia dulu nggak adil nih, jalannya miring-miring. Orang tahu, gitu kan, malu kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika kita tidak adil dalam berpoligami, akhirnya kita merusak syariat yang mulia ini. Sebenarnya kan poligami ini, makanya apakah pernah ada yang mengkritisi para sahabat, poligami para sahabat? Nggak pernah ada, ya. Apakah ada yang pernah mengkritisi sesama mereka, mengkritisi, oh itu si fulan berpoligami nggak adil? Apakah pernah ada? Nggak ada sejarahnya seperti itu. Karena kenapa? Mereka bukan hanya semangat berpoligami, akan tetapi mereka mencontoh bagaimana poligaminya Rasulullah SAW. Syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah, ya. Akan tetapi keindahan ini akan rusak ketika dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini masalahnya sebenarnya. Ya, dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya apa? Rusaklah syariat kita yang indah ini, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan setiap hamba. Setiap laki-laki, setiap suami itu berbeda-beda kebutuhannya. Ibarat makanan misalnya. Ada orang yang makannya cuma satu piring, dia sudah cukup. Benar nggak? Ada orang nggak bisa kalau satu piring, dia harus makan 2 piring, bahkan ada orang 3 piring. Kita yang cuma makannya 1 piring, nggak boleh mengkritisi orang yang makannya 2 piring. Jangan melihat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kebutuhan kita hanya 1 piring, ya kan? Nah, jangan kita oh si fulan kok makannya 2 piring. Ya karena memang kebutuhannya 2 piring, kan seperti itu, ya. Dia punya kebutuhan 2 piring. Nah, yang punya kebutuhan 2 piring atau 3 piring juga tidak boleh menjelek-jelekkan, mengejek orang yang cuma makan 1 piring. Kok kamu makannya cuma 1 piring? Alhamdulillah, saya cuma butuh 1 piring. Udah selesai. Ya kan seperti itu. Nah, Islam ya memberikan jalan solusi yang terbaik agar supaya kita tidak terjatuh kepada keharaman, maka kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ketika kita mampu, maka silahkan lakukan. Ya, makanya poligami itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, bahkan ada hukumnya haram. Kapan hukumnya wajib? Hukumnya wajib kita mampu dan kita takut terjatuh kepada fitnah. Ya, maka itu hukumnya wajib. Hukumnya nggak boleh kapan? Ketika kita tidak mampu melakukan itu. Kita tidak mampu dari segi ekonomi, gitu kan, seperti itu. Ya, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka hukumnya pada saat itu haram. Ya, maka kita jangan lakukan. Jadi tidak boleh memaksakan diri. Akan tetapi kita melihat kadar diri kita sendiri. Ya, makanya kata orang Arab mengatakan bahwa ya, rahimallahu mra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba arafa qadra nafsihi, yang mengetahui kadar kemampuan dirinya sendiri, ya. Ya Allah taala alam bisawab, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang, jika ada yang salah.
yang kurang dan salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Taib, mungkin sebelum kita akhiri kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak kontradiktif apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan untuk melakukan berjamaah dalam sholat? Karena ini prediktifnya Rasulullah SAW itu ternyata terjadi saat ini, menjadi wajib saat Ramadan. Kita lebih mengutamakan menjadi kewajiban, bukan meningkatkan ibadahnya yang sehari-hari ini ditingkatkan di bulan Ramadan, tetapi dua itu menjadi kewajiban. Ini fenomenal menurut saya. Pada saat itu Rasulullah luar biasa bisa memprediksi ini saya takut diwajibkan, dan ini terjadi. Dan itu intinya adalah tadi yang sahabat yang memulai. Nah, Ini tidak kontradiktif. Padahal Rasulullah SAW tiap malam itu kan surat lain. nah betul. Apa perbedaannya? Para sahabat pada saat itu menunggu di bulan Ramadan itu menunggu Rasulullah untuk yang kuat. Perbedaannya di mana saja? Di sholat lain, apakah sholat lain Rasulullah tidak di masjid, bisa selalu di rumah atau pada masjid? Karena ada juga hadis yang mengatakan bahwa melihat para sahabat yang kaki buka itu berarti kan berjamaah juga. Taib. Dan ini karena hadis ini populer hanya untuk yang buka bersama aja. Kalau waktu saat bukber di mall, di restoran, kita nggak wajib tarawih, gitu. Karena Rasulullah begitu. Tapi itu artinya kan menurut saya pengingkaran yang saat ini dan akal manusia. Ya pakai hadis ini hanya untuk pembenaran bahwa kita buka bersama di restoran tidak sholat bisa berjawab, kemudian dan sholat tarawih gitu. Bukan hadis itu, tapi bukan meningkatkan ibadah. Taib. Nah, inti pertanyaannya apa ya? Jadi, apakah tidak kontradiktif? Pertama, yang Rasulullah sudah memprediksi. Nah, diwajibkan. Taib. Jadi gini, ya. Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam pertama di masjid ya, Rasulullah lakukan di masjid. Kemudian malam kedua, malam pertama ada sahabat yang lihat, mereka ikut ya. Tidak diingkari oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah. Kemudian besoknya mungkin sahabat yang lain cerita, semalam kita sholat berjamaah loh sama Rasulullah. Malam kedua mulai banyak yang datang ya. Malam ketiga banyak yang datang. Malam ketiga sudah membeludak. Malam keempat, ketiga atau keempat Rasulullah udah nggak keluar lagi ya. Orang pada nungguin semuanya ya, Rasulullah tidak keluar. Kemudian Rasulullah pada pagi harinya, subuhnya baru cerita, sebenarnya yang semalam itu saya tahu kalian berkumpul ya. Kenapa saya tidak lakukan itu? Kenapa saya tidak keluar? Saya takut kalau jangan-jangan ini diwajibkan ya. Artinya pada saat itu bahwa Rasulullah tidak keluar sholat berjamaah lagi itu karena ada yang menghalangi ya, ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Penghalangnya adalah takut diwajibkan, karena pada saat itu wahyu masih terus turun ya, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat tersebut ya, karena wahyu masih terus turun ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan itu. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahyu kan sudah terputus. Dengan meninggalnya Rasulullah, wahyu sudah tidak terputus, wahyu sudah terputus. Artinya wahyu sudah tidak turun lagi. Artinya di zamannya, kalau di zamannya Umar, beliau memerintahkan orang untuk melaksanakan itu, orang tidak akan menganggap itu wajib. Itu hanyalah sunnah saja. Ya, dan tidak mungkin akan menjadi wajib. Karena kenapa? Ya karena wahyu sudah terputus seiring dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tidak mungkin lagi ada wahyu turun pada saat itu yang mengatakan bahwa itu adalah wajib. Itu hanyalah sunnah saja ya. Taib. Kemudian intinya apa lagi yang mau diskusikan antum? Iya, itu kan dalam makna itu Ustaz. Ketika Umar bin Khattab Naam. menyuruh
sholat. Sholat berjamaah itu kan teks dari yang Rasulullah sampaikan itu takut diwajibkan gitu. Maksudnya ini kan ini fenomenal ya menurut saya akhirnya harus. Enggak, jadi begini. Rasulullah mengatakan takut diwajibkan kalau pada saat itu kan wahyu masih turun. Ya. Jadi kalau misalnya wahyu masih turun, tiba-tiba wahyu turun, sholat berjamaah, sholat malam berjamaah diwajibkan. Akhirnya kita kan nggak bisa lagi merubah hukumnya. Dan Rasulullah SAW tidak bisa merubah hukumnya. Kita pun tidak boleh menolak. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau wajib, kalau kita tidak melaksanakan ya kita berdosa. Karena kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah itulah kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan lagi. Karena takut diwajibkan. Kalau di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya sudah kan hukumnya sudah sunnah. Ya sudah hukumnya sudah sunnah, bukan wajib lagi. Ya artinya beliau menghidupkan sunnah itu karena tidak mungkin lagi ada wahyu yang turun pada saat itu bahwa oh karena kalian semua sudah melaksanakan ini ya sudah ini diwajibkan sekalian. Tidak ada lagi. Ya makanya itu dilaksanakan dan perlu diketahui bahwa ini adalah sifatnya sunnah. Ya artinya sunnah. Dan ini adalah sunnah yang utama di bulan Ramadan berjamaah, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan ini lebih utama daripada sholat sendiri. Ya, ini lebih utama. Akan tetapi ini sunnah adalah sunnah. Kadang-kadang kesalahan kita sekarang adalah menjadikan yang sunnah itu adalah wajib dan menjadikan wajib itu adalah sunnah. Contoh misalnya sholat taraweh. Ya, ada orang masya Allah kalau bulan Ramadan itu tidak pernah meninggalkan sholat taraweh sekalipun. Ya dibela-belain gimana caranya ikut sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Akan tetapi tidak pernah terlihat di masjid ketika di luar bulan Ramadan. Ini keliru, ya. Karena kalau kita lihat hukumnya, ya bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki, ya menurut pendapat yang paling kuat dengan dalil-dalil yang sangat banyak, ya adalah bahwa hukumnya wajib. Sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Konsekuensinya ketika kita tidak sholat berjamaah maka konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya berdosa. Ya di antara dalilnya mana? Banyak di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Saya tanya, sholat hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya. Wa atuz zakah, ya keluarkanlah zakat. Ya hukumnya zakat wajib apa enggak? Wajib kalau sudah sampai satu haul dan satu nisab. Kemudian Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Ini satu kesatuan ya. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wajib mendirikan salat. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya perintah apa ini? Perintah sholat berjamaah. Dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini menandakan apa? Wajib. Ini satu dalil dan banyak lagi yang lainnya. Ya, perhatikan ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya. Sementara dalam kaidah dikatakan bahwa al aslu fil amri al wujub. Asal setiap perintah itu asalnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu menunjukkan kepada wajibnya. Illa ma dalla dalilu ala istihbabihi. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ini bukan wajib, ini hanyalah sunnah saja. Ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah sunnah? Nggak ada. Ya. Contoh dalil yang lain dan banyak lagi yang lain. Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya tuh pengen sekali menyuruh orang mengimami kalian untuk sholat, lalu kemudian saya kumpulkan beberapa orang, lalu kemudian saya kumpulkan kayu bakar, lalu kemudian saya mau bakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Ini menunjukkan apa? Wajib diantaranya. Ya. Rasulullah SAW didatangi seorang buta, sahabat yang buta radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang buta tersebut berkata, ya Rasulullah, saya buta. Kalau tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid, apakah ada uzur bagi saya? Ya, Rasulullah SAW mendiamkan. Kemudian tiba-tiba terdengar azan. Kata Rasulullah, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan azan? Ya, kata orang buta tersebut, iya saya mendengar azan. Penuhi panggilan tersebut. Ini orang buta loh.
Ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sama saja apakah itu di musola, namanya musola, masjid, atau misalnya di kantor. Karena tidak ada musola, tidak ada masjid, kita berkumpul beberapa orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya, sholat di satu tempat, kemudian kita berjamaah di situ. Intinya adalah hukumnya wajib. Kecuali jika ada uzur atau ada rukhsah, maka itu tidak dibolehkan, ya. Maka itu dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah, ya. Berbeda dengan kaum wanita. Kalau kaum wanita lain lagi konsepnya. Kaum wanita itu lebih afdal sholat di rumah. Kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna. Sholat di rumah mereka itu lebih baik bagi kaum wanita. Akan tetapi kata Rasulullah, la tamna'u ama Allahil masajid. Kalau ada wanita yang mau ke masjid, jangan kalian larang, nggak boleh. Nggak boleh kita larang wanita kalau ada yang mau sholat. Apakah sholat berjamaah atau sholat tarawih, nggak boleh. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak boleh menimbulkan fitnah. Tidak boleh memakai parfum, ya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang menarik laki-laki. Kalau ada wanita yang keluar ke masjid atau ke musola sholat berjamaah, dia memakai parfum, maka dia wajib kembali mandi untuk menghilangkan bau parfum tersebut. Jadi tidak boleh, haram. Ya, secara umum wanita tidak boleh keluar rumah dengan memakai parfum, ya, khususnya lagi ketika hendak sholat berjamaah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi ini terbalik. Ya, jadi ada orang yang merasa gimana gitu kalau tidak sholat tarawih berjamaah, akan tetapi sholat berjamaah sholat 5 waktu berjamaah dia tinggalkan, dia biasa-biasa aja, tidak ada merasa berdosa. Ini keliru, ya. Yang jelas kita berusaha gimana caranya kita tidak meninggalkan sholat berjamaah kalau tidak ada uzur, ya, tidak ada rukhsah, dan kita juga berusaha memanfaatkan momen, ya, di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, datang dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri," barang siapa yang sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, imanan, karena keimanan, wahtisaba, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkan momen ini, ya, kita manfaatkan, kita datang ke masjid, ke musola dalam rangka apa? Sholat tarawih berjamaah. Kita jangan tinggalkan keutamaan ini, karena ini tidak ada di malam-malam lainnya. Ini hanya tersedia, ini hanya di fasilitas ini, ya, keutamaan ini hanya ada di bulan Ramadan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam lain, ya, kita sholat malam, ya, ya, sendiri-sendiri, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang antum bilang tadi bahwa Rasulullah sampai kakinya bengkak-bengkak, ini hadis yang datang dari Aisyah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hatta tatafattara qadama, sampai kakinya itu bengkak. Jadi yang menceritakan ini Aisyah. Jadi Aisyah yang melihat, jadi bukan sahabat yang lain. Aisyah yang melihat. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, lima sana'ata hadza? Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah?" Ya, kata Aisyah, padahal qad ghafarallahu dzambaka ma taqaddama wa ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin mencinta menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.